dibilang nggak baik ya gimana ya, ya setengah-setengah lah, 50-50. Kalau dari warna nih, kira-kira hari ini warnanya apa? Abu-abu sih. Kenapa abu-abu? Karena kayak yang aku bilang tadi ya setengah-setengah, jadi aku nggak tahu perasaan aku lebih dominan kemana nih hari ini. Jadi antara hitam dan juga putih ya? Betul, jadi abu-abu gitu. Oh iya, kalau boleh tahu tadi habis ada kegiatan atau gimana? Kebetulan tadi jadwalnya lumayan padat ya. Oh, jadwalnya padat. Emang lagi ada kegiatan apa tuh? Tadi sempet emang ada kelas dulu. Nah abis kelas tuh ada rapat organisasi gitu. Oh, sibuk ya berarti. Ini Iya. mahasiswa yang sibuk, bukan Iya. yang kupu-kupu. Lumayan produktif lah ya. Oh iya. Mungkin karena emang udah minggu-minggu mendekati UAS juga. Betul banget. Jadi kayak tugas juga lagi numpuk-numpuknya gitu. Jadi pusing banget ada sekarang tuh. Tapi kamu udah sempet makan atau belum nih? Kebetulan belum ya. Oh, mungkin nanti kita bisa makan bareng. Oke, boleh. Oke. Aku mau tahu nih tujuan kamu kesini pasti ada lah ya. Kira-kira tujuannya apa nih? Sekedar mau cerita atau gimana? Mau cerita sih. Oke, mau cerita. Pasti kan ada yang mau diceritain nih kamu kesini. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa? Akhir-akhir ini kan emang lagi hektik-hektiknya banget Iya. kan, lagi banyak-banyaknya tugas-tugas UAS, terus belum lagi acara organisasi tuh kayak kejar-kejaran lah bahasanya gitu. Tapi motivasi belajar aku tuh malah menurun gitu. Oh, motivasi belajarnya menurun. Motivasi belajar yang turun itu kan pasti ada sebabnya ya. Kalau aku boleh tahu sebabnya apa nih? Gimana ya? Aku juga agak bingung sih. Oke. Mungkin di sini aku mau jelasin karena kan ini kita lagi konseling nih. Tentunya kita tuh punya yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu nanti nggak perlu bingung buat cerita mulai dari mana. Dan di sini aku pasti dengerin semua cerita kamu. Dan kamu juga nggak perlu ngerasa takut dihakimi ketika kamu cerita. Pokoknya kamu keluarin aja apa yang lagi kamu rasain sekarang. Nah, untuk waktunya sendiri tuh di sini aku bakal nemenin kamu selama 40-45 menit ke depan. Jadi ketika kamu cerita nanti ceritanya santai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa ceritanya kamu nggak bisa lanjut, kamu bisa kasih tahu aku ya. Oke Ratna, mungkin nanti kalau misalkan aku udah bingung dan udah nggak sanggup, mungkin aku bisa bilang ya. Oke, pokoknya kamu gak usah ngerasa canggung dan gak usah ngerasa malu. Cerita aja apa yang lagi kamu rasain. Oke. Gimana? Kamu udah mulai siap belum untuk cerita dan sharing ke aku? Sebenarnya masih agak ragu. Tadi kan emang sempat dibilang kalau ada asas kerahasiaan ya. Tapi aku tuh masih ragu gimana kalau misalkan nanti kamu walaupun ada asas kerahasiaan kamu bilang ke orang lain gitu. Oh, enggak, kalau karena itu udah termasuk etika juga. Jadi kita punya kode etiknya dan itu emang gak boleh disebarluaskan. Jadi ketika di sini cuma ada aku dan juga kamu ya yang tahu, berarti cuma kita berdua aja. Oke, aku lumayan sedikit tenang sih, jadi mungkin bisa untuk melanjutkan. Oke. Bisa dilanjutin sekarang? Bisa. Oke. Kalau boleh kamu ceritain sedikit kenapa tuh motivasi belajarnya kok tiba-tiba turun? Aku tuh gimana ya bilangnya, lagi lumayan hektik ya. Cuman dari aku tuh ada permasalahan pribadi juga sih sebenarnya gitu kan. Nah dari pribadi ini ceritanya aku tuh punya pacar, cuman akhir-akhir ini tuh dia tuh kayak lumayan sering ngilang gitu loh. Jadi buat aku tuh malah nambah, udah nggak ada motivasi untuk belajar gitu kan. Jadi benar-benar kayak nggak ada penyemangat sama sekali lah gitu. Oke, kan tadi kamu bilang kamu punya pacar dan sekarang kamu tuh ngerasa motivasi belajar kamu tuh lagi turun. Kalau aku boleh tahu, kalian ini sering ketemu atau gimana?
kebetulan kita berdua lagi LDR sih. Oh, lagi LDR, agak sulit ya. Jadi Iya. di saat kita lagi butuh dukungan, atau penyebab dari kurangnya motivasi belajar kamu ini sendiri itu ada kaitannya sama hilang-hilangannya dia mungkin? Bisa jadi seperti itu juga sih, cuman bisa enggak juga karena aku juga di sini bingung gitu. Oke, kalau setelah aku dengar tadi berarti kamu tuh lelah juga ya secara emosionalnya. Kamu seringkah ngerasa capek sendiri gitu? Sering banget, apalagi kayak dari banyaknya tugas, apalagi yang kelompok ya. Kalau yang kelompok tuh kan pasti ada aja yang namanya yang nggak kerja gitu kan. Iya. Nah di situ aku tuh kayak banyak, bisa dibilang banyak mendominasi lah gitu, bisa kayak apa ya, kayak ngegendong mereka gitu loh. Jadi semua tugas-tugas tuh kayak lebih banyak ke aku daripada mereka gitu. Terus belum lagi kalau di, kan aku tadi bilang ya organisasi juga lagi padat-padatnya gitu kan, itu juga kayak buat nggak ada jeda lah gitu. Terus di satu sisi juga aku butuh dukungan gitu ya dari teman-teman dekat, dari lingkungan sekitar lah, tapi ternyata ya namanya lagi di akhir, teman-teman aku juga sama lagi sibuknya. Terus aku butuh nih dari pacar aku gitu kan buat nyemangatin aku, malah dia juga nggak tahu gitu. Oke, jadi memang lagi minggu sibuk-sibuknya nih ya, ketika kamu juga lagi membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar kamu dan orang-orang terdekat kamu, tapi dari pacar kamu sendiri kamu kurang merasakan dukungannya karena mungkin ya karena jarak tadi ya, jadi kehadirannya pun kita kurang bisa ngerasain gitu. Iya. Oke. Gini Ratna, aku tuh kayak akhir-akhir ini tuh sering merasa gimana ya, bersalah gitu loh, serba salah lah intinya kayak gitu. Iya. Dari gimana ya, aku tuh ada problem sama pacar aku ini. Nah aku tuh ya gitu, aku nggak tahu loh sama dia ini kayak serba salah, aku bingung. Jadi aku kalau mau ngelakuin ini kayaknya di mata dia tuh selalu salah aja gitu. Oke. Kalau boleh tahu apakah dia posesif nih ketika kamu misalnya lagi mengerjakan tugas atau apa gitu? Iya, kadang kayak gitu. Jadi kayak dia tuh bilang, kamu ini kemana aja sih gitu kan, kayak masa sih nggak ada waktu buat aku, kata gitu kayak gitu. Aku udah bilang loh kalau aku lagi sibuk, lagi hektik-hektiknya. Terus dia nggak percaya kan, kayak masa sih kayak gitu, cuman waktu 5 menit buat ngebalas chat aja nggak ada gitu. Nyampe kayak hal-hal kecil aja dipermasalahin gitu, jadi serba salah gitu. Dari informasi kamu tadi tuh kedengarannya kayak kamu lagi capek banget, kamu ngerasa tuh ada beban yang berat ya yang harus kamu bawa tuh setiap harinya dari hubungan itu, dan itu juga pastinya mempengaruhi kan bagaimana kamu melihat diri kamu, dan juga mungkin itu juga yang mempengaruhi semangat kuliah kamu kenapa lagi menurun gitu. Iya sih, bisa jadi seperti itu. Aku tuh kayak akhirnya tuh takut loh ngomong sama dia gitu, untuk chat sama dia. Apalagi kan aku lagi capek-capeknya ya ngerjain tugas, terus pulang malam. Aku tuh kayak nggak berani loh untuk ngabarin ke dia, tuh nggak berani. Kayak takut dia malah nyalahin ke aku lagi gitu. Oke, kenapa kamu takut dia tuh nyalain kamu? Apakah karena mungkin dianya tuh yang overthinking gitu, misalnya kamu ngerjain tugas sampai malam tapi dia berpikiran yang enggak gitu? Iya, dia sering banget sih kayak gitu. Aku padahal udah bilang ya kalau misalnya aku nugas dan itu sama siapa. Bahkan aku sempet kayak nyebutin nama loh. Dan itu tuh namanya cewek semua misalnya kayak gitu. Cuman dia pas tiba-tiba nelpon, terus dia ngedengerin, itu kayaknya ada cowok deh kayak gitu. Dia tuh sering banget kayak gitu. Dia nggak percaya gitu. Jadi kayak, wah aku ini serba salah ya di mata dia gitu. Oke, berarti kamu tuh kayak terjebak di dalam perasaan takut dan juga ragu yang terus menerus begitu. Oke, pasti itu rasanya sangat melelahkan, dan apakah itu mempengaruhi juga sama mungkin sama penurunan motivasi belajar kamu tadi? Sepertinya mempengaruhi sih.
Oke. Apalagi ya dia tuh tipikal orang yang harus ditemenin loh kalau malam. Jadi dia kadang nelpon aku itu tuh kisaran jam 2 pagi, 2 jam 3 gitu pagi. Dan dia kalau misalkan nggak ditemenin dia pasti marah gitu. Sedangkan kalau dari aku pribadi kan, aku kan ya tahu sendiri capek ya, lagi capek, aku butuh istirahat karena besok tuh harus memulai aktivitas yang baru lagi gitu kan. Tapi di sini dia nggak mau ngertiin aku loh, harus aku terus yang ngertiin dia gitu. Oke, mungkin kalau tadi kan kamu bilang kayak dia kadang telepon aku tengah malam tuh, kadang jam 2. Itu artinya pola tidur kamu pun jadinya Berantakan banget sih. Oke, mungkin ini bisa jadi salah satu penyebab ya kenapa kamu tuh ngerasa lagi capek banget nih, lagi kurang banget buat motivasi belajarnya. Iya, jadi mungkin karena aku kelelahan ya, ngerasa kelelahan, jadi motivasi belajar aku tuh kayak, aduh bisa nggak ya nanti lagi belajarnya gitu, bisa nggak tugasnya nggak usah nambah lagi gitu. Kayak bener-bener, aduh kok aku nggak ada motivasi ya untuk belajar, kemana sih motivasi itu gitu, aku bingung loh. Tapi apakah kamu berpikir kalau si dia ini membawa pengaruh yang cukup kuat gitu terhadap kurangnya motivasi belajar kamu tadi? Aku nggak tahu ya, aku nggak yakin juga sih, entah emang dari dia atau dari aku pribadi. Soalnya kan kayak secara nggak langsung dari aku juga nggak bisa mengatur pola waktu bukan pola sih, kayak Untuk mengatur waktu aja ya, manajemen waktu dengan baik. Tapi apakah kamu pernah memikirkan kayak mungkin kamu harus putusin dia atau gimana gitu? Aku sering sih berpikiran kayak gitu. Cuma nanti pasti dia tuh bilang, apa sih kamu ngomong apaan kata kayak gitu. Terus kayak kalau emang lagi capek bilang katanya gitu, kamu kenapa. Jadi kayak dia tuh malah ngeyakinin aku buat, kamu tuh lagi capek aja, lagi hektik aja, nggak usah lah bilang-bilang kayak gitu. Mungkin karena dari kamunya juga masih sayang sama dia. Dibilang kayak gitu pasti ya. Soalnya kan kayak dia udah nemenin aku dari nol lah dibilangnya gitu kan. Aku paham itu emang berat banget buat kamu. Dan kalau boleh tahu apa yang kamu pikirkan ketika kamu tuh merasa takut dan ragu, kayak apa aja sih pikiran tertentu yang muncul di dalam kepala kamu? Ini takutnya kalau lagi motivasi apa kalau sama dia? Kayak misalnya tuh misalnya nih kamu mikirnya gini, kalau misalnya aku nggak ngabarin dia nih ketika aku ngajarin tugas, terus nanti kalau dia ninggalin aku kayak gimana ya gitu, atau kamu ngerasa takut bersalah atau gimana? Aku sering banget sih ngerasa takut, tapi jam aku sama dia tuh karena perbedaannya gimana ya, dia tuh aktifnya di malam, sedangkan aku kalau malam tuh pengennya istirahat gitu. Jadi aku tuh takut kalau misalkan dia nelpon aku terus aku nggak angkat, aku tuh ngerasa bersalah gitu. Kayak gitu lah intinya. Jadi kamu tuh mengorbankan waktu istirahat kamu ini karena kamu takut bersalah banget kalau misalnya kamu nggak angkat telepon dari dia. Kalau kamu pikir-pikir nih, sebenarnya pikiran itu tuh realistis nggak sih? Enggak sih, karena kan itu belum tentu terjadi ya. Tapi aku tuh udah memikirkan hal-hal, kayaknya kalau misalkan aku kayak gini dampaknya gini deh. Jadi mengira-ngira, kayak udah mikirin dampak yang belum tentu itu tuh terjadi gitu. Tapi aku ngeyakinin loh kalau itu tuh bakal terjadi. Jadi apakah kamu tuh selalu berpikiran kayak gitu, kayak kamu selalu meyakini bahwasanya kalau misalnya aku nggak angkat telepon dia tengah malam, dia pasti marah sama aku? Sering banget, aku sering ngalamin kayak gitu. Bahkan bukan cuma ke dia ya, kalau misalkan ada teman aku aja yang entah itu nelpon atau chat yang bisa dibilang urgent, tapi aku telat untuk
ngebales kalau nggak untuk ngangkat telepon itu kayak langsung, aduh aku telat nih, gimana kalau dia marah ke aku kayak gitu. Terus gimana kalau nanti dia berpikiran buruk tentang aku, gimana kalau aku udah jauhin kayak gitu kan. Terus kayak perspektif negatif tuh kayak muncul aja gitu. Oke. Apakah pikiran itu tuh terus-terusan atau kamu pernah mencoba untuk stop gitu untuk berpikiran begitu? Pengennya sih stop ya, cuman setiap aku mau stop tuh kayak gak bisa nih, pasti Susah ujung-ujungnya tuh ya kayak tadi lagi Iya. mikirin dampak-dampak ke depannya lagi gitu. Oke, jadi kayak kamu susah juga buat stop gitu Mm-mm. untuk mikirin hal-hal yang seperti itu ya. Memang sih pikiran-pikiran kayak gitu tuh sering banget kerasa dan susah banget tuh buat diubah. Tapi kita tuh bisa sebenarnya untuk latih supaya kamu tuh bisa melihat situasi dengan cara yang lebih sehat dan membebaskan ya jatuhnya. Kayak misalnya nih, kamu coba deh ganti pikiran itu kayak kamu tuh kamu berhak loh atas waktu kamu juga butuh istirahat. Jadi kamu nggak harus selalu angkat telepon dia karena emang itu jamnya udah seharusnya itu untuk dipakai untuk tidur. Kira-kira dari kamu mau coba atau enggak? Mau. Oke. Tapi Tapi agak sedikit ragu gitu loh, tetap terbayang-bayang lah dampak-dampak yang enggak. kamu pasti takutnya karena Takut mereka marah. oke, takut si dianya ini marah nih. Iya. Itu wajar banget. Tapi ingat ya, hubungan yang sehat itu pastinya dibangun atas dasar saling menghargai. Jadi kayak dia juga harus menghargai waktu kamu dan kamu juga sebisa mungkin ya harus ngabarin juga nih kalau misalnya lagi ada kegiatan atau apa. Nah di sini kamu juga nggak perlu loh buat ngerasa takut terus menerus karena kamu juga harus menyesuaikan diri dengan ketakutan dari diri kamu sendiri itu. Kamu bisa coba untuk ngejelasin pelan-pelan, kayak kamu belajar loh membuat batasan yang sehat untuk diri kamu sendiri. Sekarang udah ngerasa nih kalau motivasi belajar kamu tuh lagi turun dan pastinya kamu juga harus istirahat yang cukup supaya motivasi belajar kamu tuh bisa meningkat lagi. Jadi kamu juga perlu membina hubungan yang sehat kayak gitu. Coba sekarang kamu pikirin, ketika kamu selalu ngangkat telepon dia di tengah malam tapi kamu gak ngasih pengertian dan kamu terus ikutin apa yang dia mau, pastinya kan kesehatan kamu jadi terganggu juga ya. Betul banget sih. Oke, jadi dari yang kamu ceritain tadi aku tuh udah nangkep kalau kamu tuh lagi berjuang loh ngadepin tekanan dari rasa takut di hubungan LDR kamu ini yang ngebuat kamu tuh ngerasa lelah dan kehilangan semangat belajar. Nah, kamu juga di sini menyadari bahwa ada loh pikiran-pikiran yang kayak kamu harus ngikutin apapun yang dia mau gitu. Jadi kamu yang selalu menyesuaikan waktu untuk dia. Iya. Oke, apakah kamu menganggap pikiran-pikiran itu tuh udah tepat? Aku ngerasanya kadang tepat, kadang enggak gitu. Oke. Apakah itu ya pikiran yang kamu rasakan selama ini atau bagaimana? Iya. Jadi kadang misalkan aku pernah aku satu waktu nggak ngangkat telepon dia, terus yang aku rasain ya udahlah nanti dia juga ngerti kali kayak gitu. Cuman besoknya aku langsung takut, aduh kemarin aku nggak ngangkat telepon dia, gimana ya gitu. Oke, berarti ketika kamu coba kayak gitu kamu malah merasa takut. Berarti kita harus mulai coba nih untuk mengganti pikiran kamu tuh dengan cara pandang yang lebih rasional dan kamu harus menghargai diri kamu sendiri dulu. Nah, itu susah nggak ya caranya? Caranya nggak susah, jadi penting banget ya untuk kamu tahu kalau di sini juga kamu nggak sendiri. Kamu tuh berhak loh untuk merasa dihargai, serta kamu juga harus fokus dengan hal-hal yang mendukung kamu untuk kamu tuh berkembang. Jadi kayak seperti kuliah dan diri kamu sendiri itu kan hal-hal yang membuat kamu bisa berkembang kan.
Jadi kamu harus fokus sama hal-hal itu. Nah, di sini kita akan terus latihan nih supaya kamu bisa lebih kuat untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Dan kamu juga harus menemukan cara supaya semangat belajar kamu itu kembali lagi. Oke. Oke, mungkin kamu bisa kasih tahu aku setelah ini apa sih yang bisa kamu lakuin? Mungkin aku mau belajar untuk manajemen waktu yang baik sih pastinya. Aku bakal buat waktu aku yang produktif tadi itu tuh benar-benar sesuai jam-jamnya gitu. Jadi ada masa-masa sendiri gitu. Jadi kamu nanti akan mulai untuk memanajemen waktu kamu lagi supaya lebih baik lagi. Tapi kira-kira nih kalau untuk yang kamu sama si dia nih, kamu bakal ambil tindakan apa? Aku mungkin bakal mempertegas aja ya. Ya aku juga ngerti dia tuh nelpon aku jam 2 jam 3 tuh minta ditemenin untuk dia ngelaprak juga kan. Karena dia juga mahasiswa. Cuman aku juga bakal ngasih pemahaman ke dia kalau jam aku tuh nggak bisa selamanya di jam 2 jam 3 itu untuk nemenin dia. Aku tuh butuh istirahat dan aku menyadari kalau aku tuh apa ya namanya tadi motivasi belajar aku tuh akhir-akhir ini rendah gitu. Aku bakal mempertegas ke dia. Mungkin dengan pengertian itu dia mau ngertiin aku gitu. Tapi kan tadi kamu sempat bilang ya kalau kamu ngerasa takut untuk mengatakan itu. Mungkin kamu punya tips atau cara nih yang bisa kamu pakai? Gimana ya? Oke, kalau aku boleh saran nih gini. Jadi kita tuh sebenarnya bisa ngasih pengertian ke dia, dan mungkin dari hal-hal yang kecil dulu, kayak kamu bilang dulu nih, kayaknya sekarang belakangan ini motivasi belajar aku lagi kurang deh. Apa karena pola tidur aku ya yang lagi nggak benar gitu, jadi ini mempengaruhi semangat aku untuk belajar. Mungkin dengan cara-cara seperti itu dia bisa lebih ngerti. Oke, bisa dicoba. Oke, tapi saran dari kamu itu lumayan ini sih, lumayan bisa aku terapkan. Tapi gimana ya kalau misalkan aku udah ngelakuin nih saran dari kamu tadi, udah coba untuk ngasih pengertian lah ke dia, tapi dianya nggak ngertiin aku, itu gimana ya? Oke, karena di sini kamu yang lebih tahu diri kamu, cara kamu untuk menyampaikannya bagaimana. Kamu juga tentunya pasti lebih mengenal dia kan. Lumayan sih. Nah, mungkin kamu bisa loh cari waktunya yang tepat. Mungkin di saat kalian tuh hubungannya lagi baik-baik aja nih, lagi bercanda-bercanda, terus kamu mungkin bisa sampaikan itu tujuan kamu tadi. Oke. Dari sesi konseling tadi, kira-kira masih ada nggak sih perasaan yang mengganjal nih di dalam pikiran kamu mungkin? Sebenarnya perasaan mengganjalnya ya itu tadi, takut dianya marah. Kamu takut dianya marah. Kamu nggak perlu takut, karena yang harus kamu pikirkan adalah tujuan utama kamu nih, kenapa kamu di sini, kenapa kamu kuliah gitu. Jadi hal itu yang bisa membuat motivasi kamu tadi. Oke, mungkin aku bisa agak mengembangkan lagi kali ya untuk ke penyampaian ke dianya gitu. Aku juga sadar sih kalau ini kan kuliah ya, kuliah itu kan namanya udah mahasiswa itu masing-masing ya, apa-apa sendiri, cari materi sendiri, terus kayak ngerjain tugas biasanya banyaknya individu lah gitu, bisa dibilang. Kalau dari aku sendiri aja nggak ada motivasi, gimana aku bisa banggain orang tua aku gitu. Mungkin itu bisa jadi alasan aku sih nanti. Aku bakal meyakinkan itu. Aku juga akan berusaha untuk, ya kalau dia marah berarti dia nggak bisa ngertiin aku dong gitu kan. Karena
yang dia lakuin tuh salah gitu. Aku nggak bisa membenarkan apa yang dia lakuin. Oke, jadi di dalam hubungannya itu juga kita harus saling mengerti satu sama lain gitu. Nah, di sini juga kamu juga harus perlu menegaskan loh ke dia kalau pola tidur pola tidur kamu yang acak-acakan itu juga mempengaruhi ke penurunan motivasi belajar kamu tadi. Jadi itu harus segera dikomunikasikan. Oke, baik. Mungkin malam ini kali ya aku bakal nyoba lagi untuk komunikasi ke dia. Wah, itu langkah yang cukup bijak ya, karena secepatnya gitu aja untuk disegerakan lah ya. Soalnya aku udah motivasinya udah rendah banget gitu, jadi butuh segera sih. Kamu juga perlu dukungan yang lebih dari dia dan mungkin ini bisa dikomunikasikan juga. Iya. Oke Ani, karena tadi kamu sudah mengambil langkah-langkah yang cukup tegas ya untuk permasalahan kamu sendiri, karena saya juga yakin kalau setiap individu itu pasti punya potensinya masing-masing dan kita itu unik, jadi kita juga bisa loh mencari solusi dari permasalahan kita sendiri. Nah, karena di sini waktu kita terbatas, kira-kira masih ada nggak sih yang mau kamu tanyain ke aku? Atau sejauh ini cukup sih. Oke, karena kamu bilang cukup dan waktunya juga terbatas, boleh nggak sih kalau misalnya di sini aku minta kamu untuk nyimpulin nih apa sih yang kamu dapat dari sesi konseling kita tadi? Oke, jadi yang aku dapat dari sesi konseling ini, yang awalnya aku bingung nih karena aku capek banget akhir-akhir ini, terus banyak banget beban pikiran aku, sehingga motivasi belajar aku itu turun. Tapi aku tuh nggak menyadari kalau motivasi belajar itu ternyata terjadi karena dampak yang permasalahan aku tadi itu. Nah, mungkin dari sesi konseling ini aku belajar gimana sih cara meningkatkan motivasi yang lebih baik lagi, cara memanajemen waktu yang lebih baik lagi, cara mempertegas untuk memberikan pengertian ke pacar aku. Oke, pokoknya kamu jangan berpikiran kalau misalnya ngangkat telepon dia tiap malam itu adalah kewajiban buat kamu. Jadi kamu harus mengutamakan kesehatan kamu juga. Oke. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih juga ya sama kamu, karena dengan adanya konseling ini aku tuh sadar loh, oh ternyata motivasi belajar aku nih menurunnya karena ini nih gitu. Yang awalnya tadi aku nggak selalu berpikiran yang nggak realistis, ternyata itu malah menjadi dampak motivasi belajar aku menurun. Oke, karena kamu di sini sudah bisa menyimpulkan, dan aku juga mau ngucapin terima kasih banget nih karena kamu udah mau berbagi cerita kamu ke aku, dan kamu juga nggak canggung untuk ceritain hal-hal yang kamu pikirin gitu, kayak kamu ngerasa takut kalau misalnya nggak jawab teleponnya dia, terus kamu rela tidur malam-malam gitu untuk nemenin dia, padahal di situ kamu juga lagi ngantuk. Aku makasih banget loh karena kamu udah berani sharing itu ke aku, dan kamu juga percaya untuk menceritakan permasalahan kamu itu ke aku. Mungkin abis ini kamu ada kegiatan atau gimana? Kebetulan nanti abis ini ada kegiatan lagi, tapi mungkin aku mau mampir makan dulu kali ya. Oh iya, oke. Di sini juga aku mau minta maaf kalau tadi mungkin ada perkataan aku yang kurang enak, atau dari segi tempatnya mungkin kamu kurang nyaman. Jadi aku juga mohon maaf dan terima kasih banyak ya karena kamu udah percaya ke aku. Dan mungkin nanti kalau misalnya kamu ada yang mau diceritain lagi, kamu bisa kontak aku, nanti kita atur jadwal buat konseling lagi. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan aku ada waktu luang lagi, kayaknya aku bakal kesini sih. Kalau misalkan nanti kan aku udah menerapkan ya apa yang harus aku lakukan. Kalau misalkan itu nggak efektif, kurang efektif lah bisa dibilang kayak gitu, ada perubahan cuman nggak terlalu signifikan, mungkin aku bakal kesini untuk untuk
Ya, untuk kita sharing lagi Iya. lah ya, untuk kita cari lagi nih Apa yang harus dilakuin apa lagi yang harus gitu. kita lakuin Iya, gitu. betul. Iya, benar banget. Makasih banget loh. Ya, makasih juga ya. Mungkin aku mau pamit aja ya, soalnya Oke. ini kayaknya udah jam segini juga. Oke. Hati-hati di jalannya. Terima kasih loh kamu udah percaya cerita-cerita kamu ke aku. Iya.